Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur alhamdulillah kita haturkan kepada Allah atas limpahan nikmat karunia Allah kepada kita semua sehingga di pagi hari ini pada tanggal 5 di bulan Jumadah Tsaniyah kita dipertemukan oleh Allah dalam majelis yang mulia ini dalam rangka menjalankan salah satu di antara perintah Allah, yaitu watawassaw bil haqq watawassaw bis sabr. Kita memohon kepada Allah Ta'ala semoga langkah kita dari rumah sampai di tempat ini dan apa yang kita niatkan di tempat ini mendatangkan ridho dari Allah untuk kita bersama dan kemudian diterima serta dicatat oleh Allah sebagai suatu ibadah. Amin ya Rabbal Alamin. Kemudian berikutnya salawat beserta salam semoga senantiasa terlimpah dan tercurahkan kepada uswah kita, suri tauladan kita dan kekasih kita bersama Nabi besar, Nabi agung, An-Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beserta seluruh keluarganya, beserta seluruh istrinya, beserta seluruh sahabatnya dan seluruh di antara umat dan pengikutnya yang setia menjalankan sunnahnya, menjalankan tuntunannya dan menjalankan serta mendakwahkan serta memperjuangkan ajarannya ila yaumil qiyamah. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini saya mengambil tema yang temanya diintervensi oleh Al-Syeikh Al-Ustadz Al-Mukarram Riki Fajar bin Haji Abdul Khaliq. Intervensi saya. Apa waktu itu saya tulis sama dia, langsung ya wis temanya membersihkan hati. Wah, ya sudahlah, tidak apa-apa. Jadi temanya hari ini apa? Membersihkan hati. Hadirin sekalian, dan tema ini salah satu yang paling utama di antara firman Allah dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah ucapan Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala dari gurunya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Apa itu beliau mengatakan? Beliau mengatakan, aslih batinaka yuslihillah zahiraka. Perbaiki batinmu, perbaiki hatimu, bersihkan batinmu, bersihkan hatimu, perhatikan batinmu, perhatikan hatimu, maka Allah yang akan memperbaiki zahirmu. Arti dari ucapan ini adalah orang-orang yang sibuk memperhatikan hatinya, orang-orang yang senantiasa sibuk mengkoreksi isi hatinya, orang-orang yang senantiasa sibuk di dalam perbaikan hatinya, maka tidak usah khawatir dengan amalan zahirnya, karena amal zahir Allah yang akan menanggungnya. Artinya kemudian yang paling gampang begini. Jadi kalau panjenengan kemudian hatinya dibersihkan, maka amalan-amalan zahir itu akan mengikuti kebaikan hati. Sebagaimana yang disampaikan oleh Al-Ustadz Kiai Haji Abdullah Kim Nastiar. Kim ya, sama dulu ada lagunya, beliau punya lagu apa itu? Nah, sekarang ingat ibu-ibu, dulu dilupakan. Siapa Kim? Aduh, gak usah. Gak tahu, kesian beliau ya, sempat diboikot sama ibu-ibu itu, lama itu. 2 tahun lebih seingat saya. Ya inilah ibu-ibu ini ya, gak cocok. Tarung, gak cocok, boikot. Ada apa ibu-ibu? Gara-gara apa? Gara-gara apa? Masa orang yang poligami syar'i diboikot, yang zina dibiarin? Itu artis-artisnya ibu-ibu itu kan. Ada sebagian yang zina, itu malah gitu-gitu oleh artis itu teko. Tapi kalau Ustadz subhanallah diboikot, apa Anda kepingin Ustadz jadi suami Anda aja gitu ya? Nah, maka hadirin sekalian, lihat, bukan saya, Ustadz Hakim maksud saya. Nah, maka hadirin sekalian, Anda perlu perhatikan. Orang yang hatinya senantiasa bersih, orang yang hatinya senantiasa diperhatikan, itu amalan fisik seperti senyum kepada orang lain, seperti mudah membantu orang lain, seperti kemudian ringan untuk ibadah-ibadah yang sunnah. Kalau yang wajib tidak usah diomongin, itu wajib, wong api, wong elek tetap wajib. Tapi kalau yang sunnah itu loh, sholat tahiyatul masjid, kemudian sholat duha, sholat tahajud, itu semuanya sama Allah, sama untuk dia dibikin mudah. Tapi syaratnya yang pertama perhatikan apa? Hati. Nah, sebelum kita masuk ke materi hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
Di sini kita akan sampaikan pentingnya amalan hati bahkan mengalahkan amalan fisik. Pentingnya amalan hati bahkan mengalahkan amalan fisik. Nanti kalau kita tahu pentingnya amalan hati, kita akan berusaha memperbaiki hati supaya hati kita amalannya baik. Yang pertama, disebutkan di dalam hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan ulama-ulama hadis yang lainnya. Ada seorang laki-laki fajir, kerjaannya maksiat, tidak pernah putus. Kerjaannya apa? Maksiat, tidak pernah putus. Sudah. Dan di sisi sebaliknya, ibadah tidak pernah sama sekali. Maksiat lurus, kenceng, istiqomah, ibadah tidak pernah. Sudah, ketika bapak ini akan meninggal dunia, anak-anaknya dikumpulkan. Anak-anak kumpul semua. Setelah mereka kumpul semua, lalu kemudian bapaknya berwasiat, nak, nanti kalau bapakmu ini meninggal dunia, jangan dikubur, tapi bakar. Jangan dikubur, tapi bakar. Lalu anak-anaknya tidak panjang tanya, ya sudahlah. Sebelum itu bapaknya tanya, kaifa ana aban lakum? Saya ini untuk kalian bapak yang seperti apa? Anak-anaknya bilang, khaira ab, engkau itu adalah bapak yang terbaik. Oh ya sudah, kalau kamu anggap saya ini bapak yang baik, maka tunaikan wasiat saya. Kalau saya mati, jangan dikubur tapi bakar. Anda silakan cek nanti hadisnya di riwayat Al-Imam Al-Bukhari. Sudah begitu, bapaknya meninggal. Betul, sama anaknya jasadnya dibakar. Lalu abu dari pembakaran bapaknya dikumpulkan di toples dan dibuang di pinggir laut. Dan buangnya tidak sembarang hari. Membuangnya itu dipilih hari yang anginnya paling besar. Dengan harapan Allah tidak akan mampu membangkitkan bapaknya dan bapaknya selamat dari maksiatnya. Sudah kan? Selesai. Loh, yang namanya Allah subhanahu wa ta'ala qadir. Allah yang maha kuasa. Sama Allah dibangkitkan lagi. Lihat pertanyaan pertama kali Allah kepada orang ini. Lihat pertanyaannya. Pertama kali ketika Allah menyambut pendosa ini. Tidak pernah ibadah, maksiat jalan terus. Allah tanya apa? Ya abdi, ma hamalaka ala fi'alik. Wahai hambaku, apa yang menjadikan kamu minta dibakar, tidak mau dikubur? Jawabannya cuma satu. Dan dengan jawaban itu, Allah ampuni semua dosanya dia dan Allah masukkan dia ke dalam surga. Lihat ini, tidak pernah ibadah, maksiat tidak pernah putus. Tapi jangan ditiru. Ini yang jangan ditiru. Yang saya mau maksudkan itu, bagaimana ternyata kebaikannya orang ini yang menjadikan dia oleh Allah diampuni. Apa jawabannya dia? Cuma satu. Apa itu? Min khasyatika ya Rabb. Karena aku takut kepadamu ya Allah. Jawaban ini, karena aku takut kepadamu ya Allah, yang kemudian menjadikan Allah mengampuni semua dosanya. Bahkan ditunjukkan di hadapan semua malaikat. Allah panggil, malaikat-malaikat kumpul semua. Saksikanlah bahwasannya hari ini aku ampuni semua dosanya dia dikarenakan rasa takutnya dia kepada saya. Lihat ini hadis menunjukkan terkadang ada orang yang amalan fisiknya itu mungkin sama ibu-ibu diremehkan. Apa mek ngono toh? Gak tahu ketok di masjid. Lek pengajian ora tahu muncul. Kemudian lek arisan paling ruwet. Lek ngopiok ngakali dek jentike nyimpen ngene iki. Ngono bendino kan. Tapi ternyata apa? Ternyata Anda tidak tahu, boleh jadi karena baiknya hatinya dia di mata Allah, kelak di hari kiamat oleh Allah dosanya dia diapain? Diampuni. Nah, ini selamatnya Pak. Yang nerima hadis ini para sahabat langsung dari siapa? Rasulullah. Coba saya ceritakan di pari gitu, jamaah saya mesti protes. Tidak masuk akal Ustaz. Itu hadis tidak bisa diterima. Kenapa? Kalau orang itu hatinya takut kepada Allah, tidak mungkin maksiat. Mana mungkin ini ahli maksiat lah kok takut kepada Allah. Kok selamat sih ngomong Kanjeng Nabi gitu ya. Jadi panjenengan tidak berani protes. Coba teman-teman ngaji sekarang yang diomongi begitu. Orang kalau takut kepada Allah tidak akan tergerak hatinya untuk maksiat. Kaboten. Wis salah kaboten. Terama itu lihat audiensnya masing-masing. Nah, maka ini yang pertama menunjukkan kepada kita bagaimana ternyata ada orang yang amalan fisiknya bukan biasa-biasa. Amalan fisiknya remak sudah, hancur. Tidak pernah ibadah, maksiat tidak pernah putus.
tapi karena pengakuan dia bahwa dia takut kepada Allah, khasyah, itu yang kemudian menjadikan dia oleh Allah diampuni. Sekarang ayat Al-Quran, Anda silakan lihat. Di dalam surah Asy-Syu'ara ayat 87. Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan kepada kita, kelak di hari kiamat itu, orang-orang yang bakal selamat, orang-orang yang bakal bahagia, orang-orang yang bakal mendapatkan pertolongan dari Allah, itu ternyata bukan orang yang senantiasa amal-amalnya besar, amal-amalnya berat, tidak. Tapi ternyata apa? Ternyata Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, kelak di hari kiamat, orang yang akan selamat di hadapan Allah, yaitu orang yang sing hati ini api. Orang yang hatinya baik. Nanti kita jelaskan apa itu hati yang baik. Begini. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Yawma la yanfa'u malun wala banun. Nanti akan datang kepada kalian, kata Allah, suatu hari, yang pada hari itu la yanfa'u, tidak akan memberikan manfaat kepada kalian. Apa itu? Mal, harta, uang, rumah, simpanan, kendaraan, apalagi investasi tanah, itu semuanya tidak akan bawa manfaat. Kalau di dunia manfaat, dan kita jujur saja ya, orang kalau punya duit urusannya mesti gampang, gak usah ruwet-ruwet terus. Pokoknya kayak sama ini urusan gak perlu beres. Iya benda. Nah, ngulik oleh orang. Sudah jujur saja. Artinya apa? Wes setelah kita hidup di dunia ini yang normal-normal saja. Nggak usah kemudian apa ngono iku rokok iku gak oleh ngono iku sudah. Nggak usah teman-teman. Kita ini urusi diri kita masing-masing supaya nanti di hari kiamat kita podo-podo selamat gitu loh ya. Maka nggak usah apa polisi alas polisi pinggiran bang duit toh. Apalagi RT adus RT kita tanda tangan paling gak 20.000 30.000. Sudah, tidak usah mikir ngono-ngono iku Anda pikir diri kita masing-masing sudah. Maka Allah katakan yauma la yanfa'u mal, akan datang nanti supaya semuanya adil katanya Allah. Karena kalau di dunia seakan sing melarat-melarat ya, ngurus antri. Kadang-kadang wis antri sampai depan loket, maaf loket istirahat siang. Loh, wis antri mulai subuh. Sampai loket wayahe ya sudah. Maka nanti di hari kiamat sama Allah dikasih adil semua. Wis melarat sugih padha kabeh. Kenapa begitu? Yauma la yanfa'u mal. Pada hari itu uang kalian tidak bawa manfaat. Dan bukan cuma uang. Allah tambah lagi, yauma la yanfa'u malun wala banun, termasuk anak kalian. Yang sekarang ini kemudian dibanggakan, anakku lu iki. Anakku lu dadi iki. Diurus no anakku gampang. Aku lek nang ndi mbek anakku iki Masya Allah lancar kabeh. Duh gak arep anaknya kelamplop sakake ya. Ibu gak ketok, bapak gak ketok, anak ingin nang ini terus. Tapi kemudian apa? Anak itu salah satu yang membanggakan. Sampai Rasulullah katakan dalam hadis yang sahih, anak-anak kalian itu mabkhalatun majbanatun majhalatun. Anak kalian itu bisa menjadikan orang tuanya bakhil, medit, pahit, cetil. Karena apa? Mikir, lek tak entekno saiki, engko lek anakku sekolah bayari apa? Loleh anakku kok loro ya apa? Jadi akhirnya karena pikiran tentang anak menjadikan orang tuanya bakhil. Biyen cak turungin duwe anak, Masya Allah, sedekah, wakaf, ngasih hadiah, bantu fakir miskin. Setelah punya anak mulai bakhil. Yang kedua, majbanatun, bikin orang tuanya itu jaban itu pengecut. Biyen cak turungin duwe anak, lek nyetir mobil 120 km per jam, bus. Gak mikir lagi kecelakaan dipikiri anak gak. Setelah punya anak, punya istri, waduh lah aku mati apa anakku. Jadi pengecut, maka janganlah pengecut anak. Nyetir langsung bawanter gitu lah ya. Gak usah khawatir, bismillah wis. Nanti ada apa-apa urusan buri ya. Nggak, maksudnya apa? Ketika orang berangkat perang gitu loh. Di zaman Rasulullah kalau dia tidak punya anak, diajak perang enteng. Ayo berangkat jihad. Sip, berangkat. Tidak kabotan izin, tidak kabotan pikiran anak. Tapi setelah punya anak mulai mikir, lu ya Rasul anak saya banyak. Lu ya Rasul saya perlu membiayai anak-anak saya. Ya Rasul saya perlu menjaga mereka. Akhirnya pengecut. Yang ketiga, majhalatun, bikin orang tuanya bodoh. Maka antum lihat ceramahnya Ustadz Omar Mita ya. Yang ketika seorang anak itu sudah mengenal Islam yang benar, lalu kemudian anaknya itu ngenyek bapak ngenyek ibu dibilang apa? Bapak ini goblok gak ngerti. Langsung apa? Loh, jangan macam-macam. Bapakmu ini goblok gara-gara kamu.
Coba kamu tidak keburu lahir, bapakmu ya belajar. Gara-gara kamu keburu lahir, bapakmu kerja buat beli pampers, buat beli susu, buat biayai ibumu. Akhirnya bapaknya tidak sempat belajar. Nah, maka Rasul katakan anak itu majhalatun, bikin orang tuanya kadang-kadang jadi bodoh. Karena sebelum punya anak, waktunya panjang untuk apa? Belajar, majelis taklim, ahad pagi. Setelah punya anak, kok tidak kelihatan ahad pagi? Iya Ustaz, anak saya ngajak ke Car Free Day. Loh, Ustaz. Loh, kok tidak kelihatan ahad pagi? Iya Ustaz, anak saya minta antar renang. Loh, iya apa enggak? Dan banyak ini, saya tahu muka-mukanya ini. Mana yang hari ini renang, mana yang hari ini sepeda goes. Saya tahu semua ini. Seketok, 10 nama masuk sudah ini. Nah, ibu-ibu, mohon maaf ya, tidak saya perhatikan ada, Mas. Gak masuk belas. Sudah? Maka apa Allah katakan? Bukan cuma harta yang tidak manfaat. Wala banun. Anak kalian pun tidak akan bawa manfaat. Yang dulunya di dunia bermanfaat, sekarang ada manfaatnya. Lalu Allah katakan, nah ini materi kita. Lah terus yang manfaat apa? Kalau anak tidak memberi manfaat, kalau harta yang kita kumpulkan tidak memberi manfaat, lalu yang memberi manfaat untuk kalian apa? Subhanallah, Allah katakan apa? Semuanya punya. Mau orang miskin, mau orang kaya, mau orang pinter, mau orang bodoh, mau orang sakit, mau orang sehat, mau orang yang badannya gede besar, mau orang yang badannya kecil kerdil. Semuanya punya. Karena Allah Maha Adil, justru karena Allah Maha Adil, sumber keselamatan Allah berikan kepada semuanya. Baik orang kaya maupun orang miskin. Apa itu? Allah katakan, illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali yang bakal selamat nanti di hari kiamat, yaitu orang yang menghadap kepada Allah hatinya bersih. Nah, sekarang kita jelaskan. Apa itu hati yang bersih? Disebutkan oleh para ulama, hati yang bersih itu adalah hati yang kemudian disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah di dalam kitabnya Ad-Da' wad-Dawa, Al-Qalbul Salim. Tulis ini, hati yang bersih itu apa? Nanti dikoreksi hatinya masing-masing. Nomor 1, Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala katakan, Al-Qalbus Salim, hati yang bersih, huwa alladhi salima minasyirk. Nomor 1, harus bersih dari syirik. Harus bersih dari apa? Syirik. Karena tidak mungkin hati ini api, tonggo ini api, murah senyum, sering bantu orang, tidak pernah ganggu orang lain, tapi kemudian kepingin selamat padahal masih melakukan perbuatan syirik, tidak bisa. Maka sudahlah ibu-ibu, syirik-syirik ini kita ini kadang-kadang sampai tidak enak hati ngomong sama jamaah syirik itu tidak enak hati. Karena apa? Sajane gak enak di rumah, no. Didengarkan itu tidak enak. Dan Anda silakan lihat nanti kitabnya Syekh Utsaimin yang saya bahas di kampung Inggris, tapi wis lewat, itu pembahasan pertama. Halaman-halaman yang pertama. Apa Syekh Utsaimin katakan? Ketika menghadapi perbedaan pendapat masalah tangan ketika bangkit dari rukuk, yang satu kembali qabd, yang satu irsal, dilepas tangannya. Kalau bangkit dari rukuk, Syekh Utsaimin bilang apa? Jangan gara-gara masalah ini antum arahkan kalimat bid'ah kepada orang lain. Dan ucapannya Syekh Utsaimin, bukan ucapan saya. Karena kalimat bid'ah itu kalau didengarkan orang lain itu kalimat yang tidak enak. Loh, rungokno ini. Syekh Utsaimin saja ngomong, kalimat bid'ah itu lek dirungokno wong gak enak. Terus Syekh Utsaimin menjelaskan kenapa kok kalimat bid'ah itu kalau didengarkan gak enak. Li'annana bashar. Karena kita ini manusia biasa. Kalau manusia biasa, mesti ketika mendengarkan kalimat yang tidak baik terarahkan kepadanya, itu hatinya gak terima. Akhirnya apa? Muncul adawah wal baghdha. Muncul permusuhan dan kebencian. Loh, kok sekarang kalimat-kalimat begini kok lagi ngetren sekali. Loh, bener, kita tidak memungkiri adanya bid'ah. Bid'ah itu wakil. Tapi kemudian setiap Anda ceramah bid'ah terus, wong sing ngrungokno upinge panas. Bukan kemudian membahas bid'ah itu tidak penting-penting, bahkan sangat penting. Tapi kemudian antum lihat audiensnya, ganti dengan kalimat yang lebih sopan, ganti dengan kalimat yang ramah di telinga, kan begitu. Nah, sekarang kita kembali ke ucapannya Syekh Utsaimin. Kenapa kalimat bid'ah itu tidak enak ketika didengarkan? Karena kita ini manusia. Yang kalau kita ini manusia, kita tidak suka ada kalimat keras yang mengarah pada diri kita. Akhirnya apa? Muncul al-adawah wal baghdha, permusuhan dan kebencian. Nah, maka yang pertama hadirin, bersihkan dari syirik. Maka sudahlah, syirik-syirik ini butuh zaman ya sudah. Anda kemudian pasang jimat di rumah, aduh, Masya Allah, mau sore zaman Prabowo Presiden, zaman Jokowi Presiden kok Anda masih, kok masih jimat-jimatan, ini sudah zaman biyen ini gitu loh ya. Maaf loh, salah ngomong tadi, astagfirullah.
Kalau tidak sengaja kan tidak kena hukuman ya. Mau seorang dihukum gara-gara tidak sengaja. Nah maka sudahlah, ini sudah bukan zamannya. Kemudian Anda datang ke dukun, Mbah Dukun, barang saya hilang, tolong digolek no. Ayo, pernah apa enggak? Kehilangan cincin, kehilangan gelang, kehilangan kalung, ayo, ngaku. Mulai loh saya. Nah, artinya apa? Itu sudahlah, enggak usah gitu-gitu. Kemudian, belepeti, dibuat di Buriomah, gara-gara Buriomah ini ada wit gede, dianggap wit angker. Sudah, ini bukan zamannya, sudah. Anda kemudian pakai kalung, yang kalau pakai kalung itu dianggap anak gak akan sakit. Zaman dulu kita SD ya, kalungnya buntel kain, ada isinya apa. Kemudian kalau mau berangkat pakai sabuk Haikal, dianggap kalau pakai sabuk ini dia tidak akan celaka. Kalaupun celaka tidak akan sampai parah. Ini sudah bukan zamannya, sudah. Kalau Anda masih melakukan itu, kita omong kosong, ngomong hati yang bersih. Omong kosong sudah. Tidak ada manfaatnya ngomong hati yang bersih. Karena apa? Hati Anda masih ada kotoran yang paling kotor, yaitu kotoran apa? Syirik. Maka perintah pertama kita, mulai sabotase kan? Baru ngomong Prabowo sekali, tak lo ini. Padahal FPI loh jadi kan? Ya Allah. Pak Huda, banyak-banyak tobat ya. Dan guyon-guyon Pak Huda, langsung ngewali Pak Huda. Nah, sampai mana tadi? Sampai mana? Bukan. Jadi, sampai mana? Jimat, ya itu sudah lewat. Jadi sudah bukan zaman, dia sudah syirik. Ketika Anda membicarakan kebersihan hati, tapi ternyata hati Anda masih ada kotoran yang paling besar, ya sudah. Tidak mungkin Anda kasih minyak wangi ke baju Anda, sementara baju itu perlu dicuci gitu. Sajane diumbah dhisik, lek wis bersih baru dikasih minyak wangi. Nah ini kotorannya masih ada, maka bismillah hadirin. Perkara-perkara semisal kesyirikan ini sudah, tidak usah dilakoni belah. Kalaupun Anda nanti, na'udzubillah, misalkan di hari kiamat, ternyata tidak selamat, tapi tetap insya Allah bisa masuk surga. Karena apa? Dosa yang Anda lakukan bukan dosa syirik. Nah itu. Nah maka hadirin sekalian, ini loh. Perintah pertama kali Allah ciptakan manusia itu apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali supaya mereka ibadah. Apa penafsirannya Abdullah bin Abbas? Ibadah itu apa? Illa liyuwahidun. Supaya mereka mentauhidkan aku dan supaya mereka tidak menyekutukanku dengan sesuatu. Apa pun sudahlah. Ini nomor satu. Hati yang bersih itu hati yang bersih dari syirik. Nah itu sudah lewat. Kita mau bicarakan yang kedua, ketiga, keempat. Apa yang kedua kata Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah? Huwa alladhi khala minasyirk wal ghil. Nah, hati yang bersih itu, yang kalau Anda bawa hati ini nanti menghadap kepada Allah, Anda pasti selamat. Itu apa? Bersih dari ghil. Ghil itu apa? Rabbana la taj'al fi qulubina ghillan lilladzina amanu. Ghil. Ya Allah, janganlah engkau jadikan di dalam hati kami ini ada ghil kepada orang-orang yang beriman. Nah, ghil itu apa? Karena ini penting. Karena hati yang bersih itu adalah hati yang bersih dari ghil. Hati yang tidak tertanam di dalamnya ghil. Yang nanti kalau Anda bawa hati yang tidak ada ghilnya ini, nanti Anda di hari kiamat sama Allah dirangkul, diselamatkan. Surga, masuk sana. Nah, sekarang ghil itu apa? Ghil itu adalah kebencian ketika melihat orang lain. Jadi ndelok wongi, mendengar namanya, kemudian melihat sepak terjangnya, itu benci. Ini namanya ghil. Dan kalau Anda ngelihat sesama muslim masih ada ghilnya, itu artinya hati Anda belum bersih. Jadi ngelihat orang Islam ghil. Ghil itu ono sing nyesek ini. Loh kok iki? Loh kok dia? Loh kenapa ketemu dia? Loh kok bisa ada dia? Ghil. Nah ini artinya hatinya belum bersih. Dan mohon maaf saya ngomong begini, bukan kemudian saya wis bersih. Yo podo-podo gini iki wis lah manungsa biasa ya. Maka itu yang perlu kita perangi. Ayo ini dikeluarkan dari hati kita, karena mohon maaf, Anda tidak tanggung jawab atas maksiat yang orang lain lakukan. Anda tidak akan ditanya. Kenapa ibu? Kok maksiat? Tak ditanya Anda. Anda pun tidak akan ditanya setelah Anda lepas dari tanggung jawab, setelah Anda memberitahu, kenapa itu di kampungmu kok penuh dengan kesyirikan? Tidak ditanya sama Allah. Tapi Anda akan bertanggung jawab atas kebaikan hati Anda masing-masing. Real. Ditanya sama Allah, kenapa ndelok wong Islam kok benci? Kenapa kon ndelok wong sing apik kok malah sedih? Kenapa ketika lihat orang itu seperti ini keadaannya kamu tidak suka? Itu namanya ghil. Nah sampai di dalam Al-Quran, ini saking pentingnya didoakan.
Dan doa ini salah satu doa yang Rasul tidak pernah tinggalkan. Rabbana ighfir lana dhunubana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Ya Allah, ampuni dosa kami dan dosa orang-orang beriman yang telah mendahului kami. Nah, ini obat penyakit ghil. Obat penyakit ghil. Apa obatnya? Antum kalau ghil kepada seseorang, benci kepada seseorang, itu doain dia dalam sholat antum. Maka insya Allah ghilnya akan hilang. Kenapa? Kalau antum mendoakan kebaikan untuk orang lain, maka ghil ini akan tertekan. Nah, terus sekarang kenapa kok muncul ghil? Munculnya ghil karena kita tidak pernah mendoakan orang lain. Kalau kita doakan muslimin wal muslimat, gambaran wajahnya orang itu tidak kita masukkan. Muslimin muslimat, kau wabe metu kecuali sing iki ya Allah. Minggir. Nah, akhirnya muncul ghil. Dan penyakit ini sekarang penyakit yang paling kronis di masyarakat muslim. Orang yang seharusnya melakukan maksiat, yang seharusnya itu objek dakwah kita. Orang yang melakukan perbuatan syirik, yang seharusnya itu objek dakwah kita. Orang yang masih tidak mau datang ke masjid, yang seharusnya itu objek dakwah kita. Orang yang tidak sepemahaman dengan kita, yang seharusnya diajak diskusi karena itu objek dakwah kita. Bukan malah dicedeki, bukan malah diapii, tapi malah dibenci. Ya sudah, ghil sudah. Padahal ghil ini, kalau terjadi kepada orang-orang yang beriman, itu mengotori hati. So, Ustadz Fulan, aduh, sudah. Ngaji di mana? Ngaji di tempat Fulan, aduh, sudah. Mau ke rumahnya siapa? Ayo ikut ya ke rumahnya si Fulan. Silahkan ikut gas. Gak enak. Oh, ayo datang ke acara Fulan. Sama panitia nih. Ini, titik-titik ini. Guys, asik. Ghil sudah. Semuanya ghil. Dan ini, kalau di dalam hati masih ada yang semacam ini, belum bersih dari ghil. Artinya, Anda belum punya qalbun salim. Itu yang pertama. Yang kedua, wa minasyirk wal ghil wal hiqd. Hiqd itu apa? Hiqd ini serupa dengan hasad. Hiqdun serupa dengan hasadun. Kalau hiqdun itu tanpa sebab, dia tidak suka orang lain dapat kenikmatan. Kalau hasad tanpa dengan sebab. Artinya apa? Kalau hasad sebabnya mungkin saingan. Karena saingan, maka saya tidak suka kamu menyaingi saya, maka saya tidak suka kamu bahagia. Saya tidak suka kamu sukses, saya tidak suka kamu kaya. Itu karena saingan. Tapi kalau hiqd, itu tidak ada sebab. Wes, siapapun kamu, pokok saya tidak suka kamu kaya, saya tidak suka kamu pinter, saya tidak suka kamu selamat, saya tidak suka kamu bahagia, saya tidak suka. Itu hiqd. Nah, maka ini, kalau ada hiqd, hiqdun, ini artinya hati kita belum bersih. Hati kita belum bersih. Nah, sekarang lihat, yang pertama ghil. Ghil ini benci sama orang. Delok uang itu perasaannya mangkel. Delok uang itu langsung pandangan tidak baik. Ditambahi hiqd. Apa hiqd itu? Hiqd itu kemudian ngelihat orang lain. Loh, sukses. Loh, kok berkembang? Loh, kok maju? Tidak suka dia. Itu hiqd. Artinya kalau ini ada dalam hati, Anda belum bersih dari hiqd, maka hatinya belum qalbun salim. Yang ketiga, al-hasad. Nah, hasad ini saya ulang lagi penjelasannya Syekh Utsaimin. Syekh Utsaimin bilang apa? Hasad itu bukan engkau menginginkan nikmat yang Allah berikan kepada orang lain dicabut, bukan. Jadi orang lain punya nikmat ya, omaya api, bisnisnya sukses, rumah tangganya masya Allah bahagia, lalu Anda ngarep-ngarep juruni hati, mudah-mudahan omaya hilang. Yo entah dijabel bank atau kebakaran atau dirampok uang, itu hasad. Itu keinginan seperti itu. Atau kemudian kalau orang lain itu rumah tangganya bahagia, Anda kepingin, mudah-mudahan be Allah dikai masalah. Rumah tangganya cekcok, kalau cekcoknya bertahan lama-lama nanti cerai. Nah, bukan cuma itu hasad. Kalau itu sudah terlalu jahat sudah, kan teman-teman lah itu. Terus hasad itu apa? Sekedar perasaan tidak suka, tidak senang. Ketika melihat orang lain diberi nikmat oleh Allah, itu namanya hasad. Jadi apa? Sekedar perasaan tidak suka ketika orang lain dapat nikmat. Lihat ibu-ibu jilbabnya baru. Nguniku mari eker-ekeran mbek bojone. Jilbab panjang nguniku lek eker-ekeran mbek bojone 3 dina ke njaluk duit. Ngono saiki lek ngaji ini masyaallah dipamerno. Padahal niku kok mbek bojone mulai gak omong-omongan. Yus nguniku Mbak Sri to niku. Ada yang namanya Sri? Tidak ada ya. Nah, itu hasad sudah. Lihat orang lain kemudian. Ibu-ibu itu kan normal ya. Maka kalau ada ibu-ibu begitu aja dinyek. Biasa. Ibu-ibu itu suka ketika gelangnya dilihat orang lain. Ketika dia punya kalung. Nanti padahal tidak kepingin wudhu. Orang-orang nang ngomai uang. Saya nggak wudhu dah. Karena penting buka jilbab. Buka jilbab.
Galungnya ketok, padahal pura-pura wudhu tok ini. Anu ya, aku teh wudhu lewat anu buka jilbab. Nah, itu untuk ibu-ibu normal. Nah, tapi apa ibu-ibu menjadi tidak normal? Ketika apa? Ketika kemudian perkara semacam itu mendatangkan keburukan untuk Anda karena hasadnya orang lain. Jadi ketika Anda seperti itu, Mas, sampai situ normal. Sampai kemudian sekedar orang lain kepingin Anda kepingin orang lain tahu kalau Anda punya gelang. Loh, lah terus kalau Anda tidak kepingin orang lain tahu gak gelang kayak apa? Kayak apa? Kayak pamer nang awake dhewe. Droen. Gelangannya ini petang gram setengah ngawur. Tapi kudu emas pari, Mas elek, Mas enom, iki Mas batu ini. 23 karat. Mas kulin. Artinya apa? Ini sampai situ tidak masalah. Tapi kalau kemudian memunculkan hasad, atau yang lebih parah kalau Anda yang hasad, ketika Anda lihat orang lain punya gelang baru, lah kalau kemudian Anda mikir, mudah-mudahan pas kora-kora rutuh melhugot kayak Serjoko. Atau gini lagi, mudah-mudahan kau pas nang pasar pari, dijamret uang, tangannya ditugel, dia celurit. Nah ini jahat ini, bukan hasad. Hasad itu bukan itu. Sekedar kalau ada orang pakai gelang, Anda tidak seneng. Tanpa Anda kepingin gelangnya hilang. Mek tidak seneng, tok ndelok wong liyane seneng. Susah melihat orang senang. SMS. Susah, bukan ya, SMS. Susah melihat orang senang. Nah itu sudah hasad. Nah, maka kalau ada hasad dalam hati, maka artinya hati kita belum hati yang bersih. Belum hati yang bersih. Nah kemudian yang keempat, syuh. Syuh itu medit. Dan lihat, medit itu bukan penyakit fisik, penyakit hati. Loh, sekarang ya Allah, kok bisa? Medit itu kan orang tidak mau sedekah, tidak mau berbagi kepada orang lain, tidak mau memberi hadiah kepada orang lain. Loh, itu kan fisik, gak ngei. Kenapa kok hati? Iya hati. Anda silakan nanti lihat hadis riwayat Al-Imam At-Tirmidzi dan Al-Imam At-Tabrani dengan sanad yang hasan. Rasulullah katakan, "Thalathun muhlikatun." Ada 3 perkara yang menjadikan manusia itu binasa dan celaka. Nomor 1, hawan muttaba', hawa nafsu yang senantiasa diikuti. Kepingin turu-turu, kepingin mangan-mangan, kepingin tulin-tulin, kepingin semua. Pokok hawa nafsunya itu yang menjadi pikiran utamanya dia. Keinginan dirinya itu yang paling utama, padahal bukan itu. Keinginan utama orang muslim yang benar itu bagaimana membahagiakan Allah dan meraih ridhonya Allah. Jadi bagaimana bikin Allah itu senang. Itu pikiran utama kita. Walaupun terkadang tidak sesuai dengan nafsu kita. Nafsu kita ngajak tidur, tapi kita tahu justru yang disukai oleh Allah saya bangun, maka dia bangun. Ini maka hebat. Maka nomor 1 perkara yang bikin manusia binasa, hawan muttaba', hawa nafsu yang senantiasa diikuti. Nomor 2, syuhun muta', kikir yang ditaati. Artinya apa? Kalau ngomong medit ibu-ibu, tidak usah ngomong pari lah. Dunia, kita ngomong dunia. Semua orang saat dunia itu tabiatnya medit. Semua orang saat dunia tabiatnya apa? Medit. Tapi apa? Medit ini kalau diikuti, dituruti terus, ini bikin Anda celaka. Kenapa bikin Anda celaka? Hidup kita bukan di sini tapi di sana. Hidup kita ini bukan di dunia tapi di akhirat. Percuma Anda kelompok non di dunia, tapi kemudian apa yang Anda kumpulkan di dunia tidak bisa menjadikan Anda bahagia di akhirat. Maka orang kaya itu peluang masuk surganya sakjane gede. Karena antara hak dan tanggung jawab itu mesti seimbang. Tanggung jawabnya orang kaya berat. Maka saya katakan orang kaya itu kudu cerdas. Maka Rasul bersabda apa? La yu'minu ahadukum. Tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian. An yabita syab'ana wa jaruhu ja'i. Dia tidur dalam keadaan kenyang, sementara tetangganya lapar. Itu imannya tidak sempurna. Imannya tidak sempurna. Lalu orang kaya bilang, loh gak ngomong Ustaz lah, gak tekor ini, gak jaluk. Loh, jangan nunggu dia jaluk. Anda kaya, Anda punya tanggung jawab untuk mencari. Minimal orang-orang terdekat Anda, tonggo kanan, tonggo kiri, dulur, cedek. Itu minimal. Karena orang kaya punya tanggung jawab, kudu cerdas. Dak iso orang kaya sakar PDW. Loh, berini ya talah, jaluk orang ini, tak kayak loh. Oh, jangan tani wong jaluk. Jaluk itu gak enak. Jaluk itu isinya. Maka saya katakan waktu pengajian ibu-ibu Bunda Smart di sini, ucapan Syekh Sa'ad Al-Atiq, Sa'ad Al-Atiq bin Al-Atiq, dia hafizahullah ta'ala, dia katakan apa? Kalau ada orang tua minta duit sama anaknya langsung dikasih dengan uang yang pas, tidak dikurangi, maka itu anaknya durhaka. Jadi
anak panjenengan minta uang ke anak, atau gini, kita punya orang tua kita minta, nak, mbok dikai duit aku 1 juta. Langsung seketika itu kita keluarkan dompet, kita kasih 1 juta. Seret. Itu kita durhaka. Loh, kok bisa langsung dikai kok? Durhaka. Apa kata beliau? Dikarenakan kamu menunggu orang tuamu minta. Seharusnya sebelum dia minta sudah kamu beri. Nah, maka kenapa orang kaya itu paling cepat masuk surganya kalau dia ngerti? Karena begini, 7 kelompok manusia yang bakal mendapatkan naungan dari Allah kelak di hari kiamat ketika tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah. Salah satunya apa? Orang yang sedekah, tangan kirinya tidak tahu yang dikeluarkan oleh tangan kanannya. Ini kiasan ikhlas. Nah, maka sudahlah, kita tidak usah zikir sampai nangis, abot. Tidak usah kemudian kita mencintai orang karena Allah, abot. Apalagi jadi pemimpin yang adil. Waduh, terus jadi pemimpin yang gak adil ya. Belum jadi pemimpin itu udah adil, pemainnya jadi pemimpin. Tapi kita punya satu, ini yang paling gampang sudah ini, apa itu? Sedekah yang kita keluarkan pakai tangan kanan, tapi tangan kiri kita tidak tahu. Nah, kalau orang kaya, wah enak ini. Cuma sayangnya penyakitnya orang kaya itu satu. Saya pernah diskusi lama sama teman-teman waktu di Jakarta dulu. Jadi orang itu, setelah dia kaya, setelah pinter, setelah jabatannya tinggi, dia kepingin apa lagi? Tak bisa keinginannya habis sudah. Soge, mentok sugi. Jabatan, wes mentok jabatan nih. Pinter, wes mentok pinter nih. Terus yang terakhir dia inginkan apa? Cuma satu, dan ini penyakit. Apa itu? Pengakuan dari orang lain. Dia kepingin diakui bahwa dia kaya. Dia kepingin diakui bahwa dia pinter. Dia kepingin diakui bahwa dia jabatannya tinggi. Nah, pengakuan ini yang akhirnya memunculkan sombong. Nah, maka hadirin sekalian, nomor 1 penyakit yang utama, syuhun muta', kikir tapi dituruti. Maka bismillah, bagaimana caranya? Kadang-kadang jadi loman itu kudu dipaksa. Jadi orang loman itu harus dipaksa. Bismillah, tokno disik. Biar Anda tahu ketika kantong Anda ini kosong, yang isi bukan orang tua Anda, yang isi bukan bos Anda, tapi yang isi adalah Allah. Kudu sekali-sekali. Kosong no kantongi. Pas kosong memang alhamdulillah ya. Coba lagi sini bahaya jadi. Kosongkan sudah. Karena apa? Justru dengan kosongnya kantong itu Anda akan mendapati janji Allah itu benar. Nomor 2. 3 perkara yang membinasakan, kikir yang diikuti. Nomor 2. Hawan muttaba, hawa nafsu yang diikuti, kikir yang ditaati. Yang ketiga, ini bahaya. Apa itu? I'jabul mar'i binafsihi. Bangganya seorang manusia terhadap dirinya. Aduh, sudahlah. Tidak usah gaya tok, ya. Tidak usah gaya tok. Kita ini bisa ceramah, bisa sholat ke masjid 5 waktu, bisa bikin panti asuhan, kita bisa ngumpulkan orang sebanyak itu untuk kemudian kita bina. Sudah, tidak usah gaya tok. Kalau antum sama Allah dibongkar satu saja keburukan kita, metu gaya ember. Loh ya, keluar kita ini pakai apa? Ember ditutupi, raine ditutupi, isin kata uang. Nah, maka i'jabul mar'i binafsihi, ini penyakitnya setan. Merasa bangga diri. Lu coba butuh aku gak iso ngawur. Lu mangka no kakak ojo cek mereka ro cek lagi aku gak iso lu. Terus kemudian apa? Iki coba gak tak tulungi gak tadi wingi iki. Lu iki coba gak tak anter rumah sakit. Saiki wis 7 dinane bisa niki di kuburan ngawur kon iki. Nah, ini apa? Ini penyakit ini. Padahal ingat, yang menggerakkan antum untuk nolong orang lain, yang menggerakkan antum untuk mobilnya dipakai nganter orang ke rumah sakit, yang menggerakkan antum untuk kemudian Masya Allah mendatangkan manfaat untuk orang lain, itu bukan kita. Tapi siapa? Allah. Nah, maka ketika muncul bangga diri, ini penyakit hati. I'jabul mar'i binafsi, bangga coba kudu aku gak iso. Nah, ini penyakitnya apa? Pelit. Nah, sekarang yang berikutnya Imam Ibnu Qayyim mengatakan, nomor 1 tadi ghil, benci. Nomor 2 hiqd. Hiqd itu siapapun pokok dia bahagia, kita tidak suka. Yang ketiga hasad. Hasad itu apa? Tidak suka orang lain dapat nikmat. Cukup itu tok sudah hasad. Pokok antum lihat orang lain dapat nikmat, antum tidak suka, hasad. Yang keempat, syuh, pelit, kikir, benci, hiqd, hasad, kikir. Kikir ini penyakit hati. Nah, sekarang kita lanjutkan. Kenapa kok kikir itu penyakit hati? Karena kalau orang kikir, itu hatinya tidak yakin bahwa Allah itu maha kaya. Akhirnya kikir. Tapi coba ketika dia, Pak Huda paling enak mang Pak Huda. Ya Allah, saya ini batuk loh saya ini. Cek. Balik no kayak tadi. Cek. Gini. Nudingin gini. Sudah, sip. Mantap Pak Huda. Jazakallahu khairan. Nah, maka apa?
Kenapa kikir ini penyakit hati? Iya. Karena orang kikir itu orang yang tidak yakin janjinya Allah. Allah katakan apa? Anfiq ya ibna Adam unfaq alaik. Manusia sedekah, aku sedekah buat kamu, katanya Allah. Kemudian dikatakan lagi, orang yang sedekah satu sama Allah dikasih ganti 700 kali lipat. Kemudian ada lagi Asmaul Husna, yaitu Allah Al-Ghani, Allah yang maha kaya. Loh, kalau sampai dengan semua ini kita tidak yakin, kemudian akhirnya kita kikir, kita pelit, sudah selesai urusan. Hatinya sakit, hatinya dikuasai setan untuk tamak. Untuk apa? Tamak. Tak cerita nih, baru kejadian kemarin malam. 3 atau 4 hari yang lalu. Ada teman saya mau nikahin anaknya. Melarat, rat. Terus melarati lengkap ini. Rat. Ngurus surat-surat karena dia sama istrinya cerai. Maka dia perlu surat cerai, surat perwalian, segala macam. Rotok larang. 700.000. Nah, sampai 1 juta. Walaupun akhirnya tak hitung atus. Untuk ngurus surat-surat ke RT, RW, kawas, segala macam. Besok ngurus, malam ini duitnya di kantong 200.000. 200.000. Orang miskin loh ini. Anda malu sama sedekahnya dia. Sudah subhanallah, ada orang datang ke rumahnya. Ya Allah, anak butuh duit. Ini butuh ini, mau diceritakan, butuh ini. Butuh anak 200.000. Bayangin, ini duit di kantongnya dia 200.000. Bakal besok surat anaknya mau nikah masih kurang 500. Antum tahu, dikeluarkan 200.000. Wis, ini gawin dhisik. Gak apa-apa. Anak urusan hulu. Ente luwe penting. Subhanallah, itu kejadian kira-kira gak ada sholat isya. Jam 11 malam ditelepon orang. Anak perlu ente nulungi anak ini. Karena dia ahli sesuatu, datang ke rumahnya orang tadi, kasih uang 1 juta. Ya apa? Coba kira-kira itu tadi 200 tidak keluar, 1 juta tidak akan datang. Karena apa? Dia pancing dulu pertolongannya Allah. Kalau Anda kepingin ditolong sama Allah, pancingan dhisik. Anda kalau mau dapat gurami, mau mancing gurami, umpannya apa? Cacing, tidak mungkin umpannya paus. Aku nih mancing gurami, umpannya kok paus. Dipangan gurami sampean. Artinya apa? Kalau mau mancing Allah itu, Anda tidak perlu amal besar. Tokno cilik-cilik. Allah angkat ganti dengan yang besar. Umpannya cacing, dapatnya paus. Aku buat joran Anda cuklek. Umpannya cacing, dapatnya apa? Lele, yo gurami, yo nila, yo mujar. Artinya pasti lebih besar. Dan Allah tidak seperti itu. Allah jauh lebih baik dari semua itu, ya. Maka penyakit itu, pelit adalah penyakit hati. Yang kelima, al-kibir, sombong. Nah, sombong, ya Allah, medeni. Dan tidak ada yang diantara kita yang selamat, tidak ada. Kita ini yang selamat dari sombong. Jadi ada 2 penyakit yang semua manusia pasti punya. Cuma bagaimana mengelolanya. Nomor 1, hasad. Ini pasti punya. Wis lah. Gak usah aku iki lek delok wong seneng ngono gak tahu hatiku sedih gak tahu. Aku mesti seneng, tambah seneng. Lek delok kancaku iki yo ditukokno mobil mbek bojone, mosok seneng aku. Sudah Anda hasad ditambahi goroh, tambah gede dosane. Sudahlah, diam saja. Jadi ada 2 penyakit yang manusia tidak akan selamat. Hasad, yang kedua sombong. Yang pertama hasad, yang kedua sombong. Cuma bagaimana kita mengelolanya? Kalau kita tekan, kita lawan, kita tahan, hasadnya malah jadi pahala. Karena apa? Dirinya mengajak untuk hasad, tapi dia tahan itu, dia lawan itu supaya tidak hasad. Akhirnya hasadnya menjadi pahala. Yang kedua sombong. Coba angkat tangan yang tidak sombong. Monggo. Ayo tantain saja lah. Apa wis? Ayo angkat tangan yang tidak sombong. Ibu-ibu coba angkat tangan. Mana? Yang laki-laki coba angkat tangan yang tidak sombong. Jangan kan angkat tangan. Muka-muka antum yang menunjukkan lek sombong. Luwe nemen sing ngarep iki ya. Kayak enggak, ayo coba angkat tangan yang tidak sombong. Oh iki sombong gede iki ya. Nah, maka bagaimana? Sudahlah, tidak ada di antara kita yang selamat dari penyakit itu. Cuma kemudian, bagaimana kita menahan ini? Supaya sombongnya tertutupi dengan tawadhu'nya. Ketika orang lain mulai memuji, Masya Allah ya, rumahnya bagus. Bilang, Hadza min fadli Rabbi. Kembalikan semua pujian hanya kepada Allah. Akhirnya sombongnya ditekan. Kemudian ketika sholat, Masya Allah ya, sholatir rajin. Aduh ya Allah. Iki mang pas bi Allah digerakkan. Coba enggak ya enggak rajin saya. Nah, artinya apa? Kembalikan semuanya kepada Allah. Akhirnya sombongnya ditekan. Jangan kemudian Masya Allah sholatnya apik. Loh ya mesti apa sih mondok 17 tahun kok sapi. Sampai ngawur sampai ini. Mondok biar sekolah yang bayar gak bayar godong. Loh. Akhirnya apa sombong ketambahan sombong sudah. Atau dibilang Masya Allah ya rumahnya bagus. Ya kok gak apik kerja mulai mari subuh gak mulai sampai isya. Gak apik ya kebangetan. Loh. Ini akhirnya sombong ketambahan sombong. Maka penyakit hati itu apa? Supaya hati kita bersih, ilangin sombongnya. Nah sekarang saya mau kasih tahu. Sarana terbaik menurut para ulama ngilangi sombong. Sarana terbaik menurut para ulama untuk ngilangi apa? Sombong. Anda tak kasih satu cerita dulu sebelum saya sampaikan.
kenal Syekh Al-Mutawalli Asy-Sya'rawi. Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi ini ulama ahli tafsir dari Jami'atul Azhar Asy-Syarif, Universitas Al-Azhar. Luar biasa, top. Kalau ngomong tafsir itu Masya Allah di luar kepala. Qala Ibnu Abbas ini betul apa. Dan ini diikuti oleh Ali Zainal Abidin Al-Jufi, Habib dari Yaman sana. Jadi ketika dia pulang pengajian, jamaahnya penuh. Ketika pulang ngaji, sama orang-orang yang jamaah itu disalamin, diciumin tangannya, dibilang, wah, tidak ada tafsir kecuali tafsirmu. Wah, tidak ada orang yang boleh baca Quran kecuali di hadapan kamu. Wah, didukur-dukur dong orang ini tadi. Ketika pulang diantar sopirnya, minta diberhentikan di Masjid Jami'. Sudah turun dari Masjid Jami', lalu apa? Cari toilet. Bukan mau pipis. Apa itu? Dia ambil sikat, ambil sabun, nyikat toilet. Ada kira-kira 7-10 toilet. Sopirnya nunggu loh, kok gak balik-balik. Jangan-jangan jatuh sakit. Diparani, ternyata nyuci toilet. Sopirnya bilang, Mabik, ada apa dengan kamu ini? Dibilang apa? Tadi jiwa saya ini mulai sombong. Ketika orang-orang mengatakan tidak ada tafsir kecuali tafsirmu, tidak boleh baca Quran kecuali di hadapanmu, segala macam, jiwa saya mulai sombong. Maka saya turunkan lagi kesombongannya, bahwa saya tidak lebih hina, bahwa saya tidak lebih mulia dibanding orang yang sekedar nyuci kamar mandi. Jadi ditekan. Nah, maka sekarang begini, sarana yang paling bagus untuk menghilangkan sombong itu apa? Ngoco bagaimana keadaannya dia di rumahnya. Wes sudah selesai. Karena orang itu kalau di luar iso jaim, ngerti jaim? Bukan tukang sate sebelahnya Nurul Huda, bukan. Itu jaun itu. Kenapa kok sate terus jadi ya? Nah, maka orang itu kalau di luar jaim, ngerti jaim? Jaim itu, oh, Masya Allah, kaif halu, bukhair, Masya Allah, mudah-mudahan barokahnya, Masya Allah. Dan gue tambah panjang aja, Masya Allah. Ini bidadari nempel semua di sini. 1, 2, 3, lihat kan karena uang. Atau kalau ibu-ibu pas apa pengajian gitu, dingklu terus, kayaknya pikir, gak ruwe ketua. Pokok kalau di luar begitu, tapi kalau di rumah, di hadapan suami, Anda ingat-ingat. Jadi kalau mulai sombong di luar rumah, ingat-ingatan kalau pas ada di rumah, sholat telat, nyentak mbek wong tua, mbek dulure kasar, apalagi ngantuan, kadang-kadang cengenges, kadang-kadang lali ngaji nih. Jadi apa? Itu sarana terbaik untuk menghindarkan sombong. Bagaimana sikapmu di hadapan istri? Kalau istri bagaimana sikapnya di hadapan? Akhirnya apa? Bangunan yang kita bangun di luar rumah yang menjadikan kita sombong, itu hancur seketika. Kenapa? Lek di omah kalau apa-apa nih. Lalu sudah begitu. Maka ada pengajian dari Kediri sana, ibu-ibu dari Kediri datang ke rumah. 4 atau 5 orang itu. Masya Allah ibu ya, bagaimana Ustaz Rifki kok bisa sampai seperti itu? Dulu ngajinya bagaimana bu? Mondoknya di mana? Ibu saya bilang apa? Sampai ini ngaji apa sama anak saya aja. Loh, waduh, langsung reputasi turun sudah. Dia bilang, aduh Rifki, iya, lu sampai ngaji apa? Sama anak saya itu juru yopo. Masya Allah. Kalau di rumah Anda tidak tahu, maka saya sarankan ibu-ibu jangan ke rumah saya lagi. Terus langsung drop Anda. Lu mek ngono tok, rusak. Nah, maka bagaimana? Untuk ngilangi sombong, ingetan bagaimana Anda di rumah. Diguyoni mbek wong, disentak mbek dulure, dikeplak mbek ibuke. Itulah Anda sesungguhnya. Supaya apa? Bangunan yang Anda bangun di luar rumah jatuh jenderal. Bintang 2, bintang 3, bintang 4. Boleh nang omahe jelek bojone. Mas, rene. Ya jenderal, bintangnya hilang kabeh. Ya. Hilang itulah makanya untuk menghilangkan sombong. Kemudian yang berikutnya yang menjadikan hati itu kotor apa? Hubbud dunia wariyasah, cinta dunia dan cinta jabatan. Ya sama, ini juga tidak ada manusia selamat sudah. Anda kalau suruh milih mobil, 1 Mercy, 1 Kijang Kotak tahun 90. Mercy-nya ini Mercy 2017. Yang kacanya double 2, yang luar anti peluru. Anda pilih mana? Kijang Kotak ya? Pilih mana? Boten milih ya mesti ae gak ono coba ono ya milih sampean. Nah artinya apa? Artinya hubbud dunia. Tapi kemudian sampai situ tidak jadi masalah. Menjadi masalah ketika apa? Ketika cinta dunia mengalahkan akhirat Anda. Cinta dunia digegem sampai bahasanya orang Jawa itu, wong medit itu yang gegem banyu gak netes. Lagi banyu digegem gak netes. Atau istilah yang lain, saking medite sampai apa? Sampai apa? Anduk garing itu diperas sama tuh banyu nih.
anduk garing diperes, isi sampai tuh banyu nih, saking medit artinya apa? Sampai yang kecil-kecil pun diuber. Nah, maka hadirin, hubbud dunia, kalau cuma sekedar Anda suka rumah bagus itu normal, suka mobil bagus itu normal. Tapi ketika semua ini mengalahkan kehidupan akhirat Anda itu baru tidak normal. Duit akeh. Pas wayai metu, gak ditokno. Seperti siapa? Korun dia. Ketika mulai kaya, diminta zakat, diminta sedekah segala macam sama petugasnya, dia bilang apa? Innama utituhu ala ilmin indi. Tidak bisa. Saya dapat semua ini karena ilmu saya, kerja. Begitu ya. Nah, maka hati-hati. Hubbud dunia war riyasah. Nah, kemudian Syekh Imam Ibnu Qayyim mengatakan, fasalima min kulli afat tab'uduhu 'anillah wa min kulli syubhatin tu'aridu khabarah. Maka apa? Termasuk hati yang selamat itu adalah hati yang selamat dari segala sesuatu yang melalaikan dia dari Allah. Dan ini mohon maaf kalau bahasa kita, main catur sampai 3 jam ini melalaikan. Main kartu sampai tidak tidur semalaman, besok pulang lupa istri, lupa anaknya, kemudian kerja sampai lupa akhirat. Ini semuanya afat. Sesuatu yang menjauhkan kita dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan bersih dari syubhat. Syubhat itu apa? Kerancuan dalam berpikir. Wes jelas haram. Dikatakan apa? Ini belum sampai haram ini baru syubhat saja ini. Nah, maka kalau masalah syubhat ini, yang paling aman Rasul kasih pedoman. Pedomannya apa? Faman ittaqa syubhat faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi. Barang siapa yang menjauhi perkara yang syubhat, maka dia telah menyelamatkan dirinya dan agamanya. Menyelamatkan diri dari harta yang syubhat, menyelamatkan agama dari salah pemahaman. Nah, maka itulah hadirin, sekarang penutup sedikit bagaimana menyelamatkan hati kita supaya hati kita ini bersih. Nomor 1, banyak ibadah. Maka saya katakan, teman-teman yang suka ruqyah itu, tidak semua orang kena jin harus diruqyah. Enggak. Ini ilmu dasar dalam ruqyah. Tidak semua orang kena jin harus diruqyah. Karena apa? Orang kena jin itu, dia bisa mengobati dengan dirinya sendiri. Jin itu kalau nempel, gak ada ngantuan, males ibadah, ngamuan, emosian, medit, itu semuanya bisa jadi karena gangguan jin. Tapi apa? Lawan. Kalau malas ibadah, pakai ibadah. Kalau pelit, keluarkan sedekah. Kalau tidak mau diajak ngaji, ngaji kau sing akeh. Lawan terus, zikir pagi dan petang, termasuk itu untuk dia terapi. Tapi kalau memang kita lihat orangnya gak ngerti agama blas, ya tugas kita untuk membantunya. Kalau kelihatan sing kena jin iki wong sing glembas-glembos, gak ngerti sholat, gak ngerti sedekah, gak ngerti ngaji, ya sudah tugas kita. Ayo diruqyah. Tapi kalau orangnya kelihatan orang masjidan, orang biasa taklim, biasa ngaji, jangan langsung dibantu untuk ruqyah. Beritahu, antum banyak-banyakin zikir pagi petang. Nah, maka nomor 1, wasilah memperbaiki hati apa? Kuatkan ibadah. Yang paling bagus untuk memperbaiki hati ada 3. Ulama bilang ibadah yang paling bagus memperbaiki hati 3. Salat, puasa, dan yang ketiga, tilawatul Quran. Ini yang paling top untuk memperbaiki hati. Salat sing apik, akeh-akeh poso, sering baca Al-Quran. Nomor 2, wasilah untuk memperbaiki hati. Sering duduk bersama du'afa wal masakin. Sering duduk bersama orang yang lemah dan orang miskin. Maka sampai para ulama bilang apa? Barang siapa makan di meja makannya penguasa, kalla lisanuhu 'anil haq. Lisannya akan tumpul dari kebenaran. Orang yang makan di meja makannya penguasa, lisannya itu tumpul dari kebenaran. Karena apa? Wis biasa mangan di gunung. Biasa oleh duit, biasa diajak jalan, segala macam. Akhirnya tidak berani menyuarakan kebenaran. Nah, maka kalau duduknya sama orang-orang itu, maka ibu-ibu hati-hati. Ibu-ibu, ini mumpung saya ingat. Nggak usah lah kelompok-kelompok sosialita itu ya, arisan bareng, sing ayu-ayu tok gitu ya. Kemudian majelis taklim pun bareng, majelis taklim sing bodine seksi-seksi tok, sing lemu gak oleh rene, lemu rono melok senam dhisik kok sayu mlebu rene. Kemudian kalau rekreasi, beberapa mobil milih, aku mobil sing iki rek, lek Ramean Anwar Zahid apa? Lek sing sugih-sugih itu mobil apa? Avanza, Innova, terus apa? Fortuner, minumannya pun keren. Tapi lek sing melarat-melarat numpaknya apa? Call pickup jadi. Mobil L300 karena minumnya itu es teh bungkusan plastik mudun iki wedake wis meluntur kabeh kumus-kumus. Emang jangan begitu-begitu lah ibu-ibu ya.
Karena kalau kumpulan wong-wong sing ngono iku kadang-kadang hati menjadi keras, tidak mau duduk sama orang lain. Nah, maka bagaimana duduk bersama fakir, miskin, fuqara, terutama yatama, anak-anak yatim. Antum rasakan kalau duduknya sama orang-orang yang melarat-melarat itu, yang miskin-miskin itu, yang kemudian ngomong itu tidak pernah kedukuran gitu, ngomongnya biasa. Yo apa yo wingi macul lah kok gagangi ucul durung ana duit gawe tuku. Nah, lo ya, yang seperti itu akhirnya hati Anda lemes. Kenapa lo? Iki lo tuku gagangi pacul ya abot. Lah kok saya mikir servis mobil sampai 3,5 juta. Nah, akhirnya apa? Melembutkan hati itu cara kedua. Kumpul bersama siapa? Fuqara, masakin. Nomor 3, jalis fi majalisil ilm. Duduk ngelibet di majelis taklim. Duduk ngelibet di majelis taklim. Nah, ini 3 kata-kata ulama yang paling baik untuk memperbaiki hati. Kuatkan ibadah. Ibadah yang paling sempurna untuk memperbaiki hati, sholat, puasa, dan baca Quran. Nomor 2, sering duduk bersama orang-orang yang lemah, karena itu melembutkan hati. Dan yang ketiga, duduk gelibet yang taat, yang istiqomah di majelis ta'lim. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga ada manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.